mengasihi Allah yang hadir dalam diri sesama, dan yang ketiga, ini membina relasi dengan Allah. Nah, ini dulu yang akan kita bicarakan malam hari ini. Jadi, bagaimana wujud kepercayaan kepada Allah itu adalah membina relasi dengan Allah. Nanti baru di bagian yang kedua kita akan bicara tentang merayakan iman, gitu ya. Nah, secara sederhana begini dulu Bapak Ibu. Kalau bicara tentang relasi dengan Allah, kita bisa menggunakan istilah kehidupan doa. Jadi bukan doa dalam arti yang sempit, tapi doa dalam arti yang luas. Itu adalah relasi dengan Allah. Nah, seringkali Bapak Ibu, kalau orang berbicara, kalau kita berbicara tentang doa, itu seringkali dipandang sebagai ini, dalam pemahaman yang sempit ya, dibatasi hanya pada doa. Kemudian doa pun dibatasi lagi pada berbicara kepada Allah. Dan berbicara kepada Allah pun dibatasi lagi hanya dalam rangka permohonan. Hanya meminta sesuatu kepada Allah. Sehingga orang ini banyak kalau belum memohon itu rasanya belum berdoa. Nah, sekarang begini dulu Bapak Ibu, tolong jawab pertanyaan saya apa adanya ya. Nggak usah pakai jawaban yang suci-suci gitu, yang biasa. Kalau kita berbicara tentang doa, gitu ya. Ada doa sebagai berbicara kepada Allah dulu, yang biasa dulu. Doa bicara kepada Allah. Kemudian ketika orang berbicara kepada Allah, itu orang memuji Allah, orang bersyukur kepada Allah, dan orang menyampaikan permohonan kepada Allah. Yang paling banyak didoakan, yang paling banyak Bapak Ibu doakan, memuji, bersyukur, atau memohon. Memohon. Bersyukur dulu baru memohon. Memuji dulu, Pak. Enggak, saya bicara apa adanya saja. Yang paling banyak Bapak Ibu doakan yang mana? Memohon. Meminta, Pak. Cari muka dulu, Pak. Memuji dulu, baru permohonannya dikabulkan. Yang apa adanya memuji dulu. Yang paling banyak itu memuji kalau dulu. saya sih itu. Kemudian, kalau doa rosario pakai intensi apa enggak? Pakai. Enggak. Tidak. Kan pakai, Pak. Peristiwa-peristiwa, no? Harus. Hanya dengan peristiwa-peristiwa. Pakai intensi. Bingung Bapak gurunya. Sekarang, intensi dalam doa rosario. Intensi itu permohonan atau bukan? Permohonan. Ya, aslinya rosario itu doa apa? Pujian. Devosi kepada Bunda Maria. Bapak Ibu bicara devosi ya. Sekarang Bapak Ibu pernah ziarah? Pernah. Gua Maria. Baik. Pak. Ketika berdoa dalam ziarah ke Gua Maria, pujian, syukur, permohonan. Syukur. Permohonan. Tiga-tiganya, Pak. Tiga-tiganya, Pak. Syukur dulu, Pak Seto. Permohonan terus. Jadi kalau begitu devosi itu apa jadinya? Loh, devosi jadi permohonan, rosario jadi permohonan. Sekarang begini dulu. Oke, saya tidak menyalahkan Bapak Ibu menyampaikan doa permohonan ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, ketika Bapak Ibu menyampaikan permohonan kepada Tuhan, tolong diingat-ingat, lebih banyak menyangkut soal raga atau soal jiwa.
Jawab dulu apa adanya saja. Raga. Raga, Raga Pak. lebih baik. Jujur. Raga. Raga. Jujur. Apa adanya. Jadi kita ngomong di sini, jadi baik apa adanya, toh. Iya. Tujuannya untuk apa? Lalu kita belajar bagaimana seharusnya. Raga. Saya juga tidak akan menyalahkan. Kita memohon kepada Tuhan untuk urusan raga, gitu ya. Sekarang, Bapak Ibu, tolong ingat-ingat doa Bapa kami ya. Dalam doa Bapa kami itu permohonan isinya permohonan. Tapi dari rangkaian kalimat permohonan yang ada dalam doa Bapa kami, yang paling Bapak Ibu ingat yang mana? Berilah Ampuni. kami rezeki pada hari ini. Berikan kami rezeki Kita kami pada hari ini. Janganlah masukkan Dan kami ke dalam ampunilah pencobaan. kesalahan kami. Ya, kemudian lihat ya, kalau Bapa kami itu bisa diringkes, jadinya Bapa kami yang ada di surga, berilah kami rezeki pada hari ini, amin. Ya. Kemudian, oke, sekarang ngomongin syukur ya, ngomongin syukur. Sekarang Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya, apa yang pernah membuat Bapak Ibu bersyukur? Yang berkaitan dengan jiwa atau yang berkaitan dengan raga? Raga. raga. Berkaitan dengan raga. Banyak yang berkaitan dengan ini raga ini ya. Apakah Bapak Ibu pernah bersyukur, wah puji Tuhan, terima kasih Tuhan, saya nggak jadi berdosa. Berapa puluh kali Bapak Ibu pernah mengucapkan kalimat itu? Terima kasih Tuhan, saya nggak jadi berdosa. Jarang. Sedikit. Nggak pernah. Tuh. Nah, kemudian sekarang begini dulu. Bapak Ibu kita lihat 3 hal tadi ya. Kita bicara tentang doa sebagai berbicara kepada Allah dulu. Berbicara kepada Allah. Kita menyampaikan pujian. Kemudian kita juga menyampaikan permohonan, baru kemudian menyampaikan syukur. Tapi sekarang begini dulu. Kapan orang memuji Allah? Nah, saya bertanya dulu sama Bapak, Ibu, khusus lagi saya bertanya kepada Oma dan Opa. Ya, pertanyaannya begini. Bapak, Ibu, Oma, Opa, pernah nggak dipuji tapi pujiannya modus? Sering. Sering. Tanya Om Aleni sama Opung Roy. Opa baik deh kalau kasih uang. Nah, puji dulu, dipuji-puji Oma, Papa, ya, Papa, Mama, Opa, Oma baik, cakep, gitu. Habis itu baru muncul. Minta beliin ini, Beliin dong. minta dibeliin ini. Nah, itu bukan pujian, itu rayuan. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah dan menyampaikan pujian kepada Allah, maka yang sebenarnya terjadi itu bukan rayuan supaya Allah mengabulkan permintaan kita. Nah, sekarang begini, kalau bicara tentang pujian ya, Bapak Ibu ingat-ingat saja, Bapak Ibu pernah kagum terhadap sesuatu ketika melihat sesuatu? Iya. Pernah. Ya, Keindahan Allah. Lihat keindahan Allah, Pak. Lihat keindahan Allah. Sekarang, ketika Bapak Ibu kagum terhadap sesuatu, mulut belum bersuara. Perhatikan, mulut belum bersuara. Tapi ketika melihat sesuatu yang mengagumkan, mulut kita gimana? Oh, luar biasa. Memuji. Belum mengeluarkan suara. Oh, Goyang-goyang doang ya. kepala, Pak. Goyang-goyang kepala. Baru menganga. Kemudian ketika melihat sesuatu yang mengagumkan dan kemudian mulut bersuara, belum berkata-kata. Belum bersuara, hanya belum berkata-kata, hanya bersuara. Gimana suaranya? Wow. luar biasa. Bisa Belum. bilang wow, bisa berdecak,
Iya. Kemudian berikutnya, Cek, cek. ketika melihat sesuatu yang mengagumkan dan mulut mulai mengucapkan kata apa yang diucapkan? Wah, luar Luar biasa. biasa Syukur pada dahsyat. Nah, bisa satu kata, bisa Allahku dua maha kata. besar. Coba syukur pada Allah. langkah berikutnya, Bapak Ibu melihat sesuatu yang mengagumkan dan mulai berkata-kata, buat puisi. Puji Tuhan. Nah, lalu akan ketemu kata-kata yang mengungkapkan kekaguman. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kalau kita menyampaikan pujian kepada Allah, gitu ya, maka yang layaknya terjadi itu adalah saya melihat Tuhan, saya kagum kepada Tuhan, dan saya memuji Tuhan sebagai ungkapan kekaguman saya itu. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, bisa kan ya kita mengagumi sesuatu dan terus memandanginya. Kalau Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Bapak Ibu misalnya ya ke tempat wisata, tempat pesiar yang bagus, ngelihat matahari terbit, ngelihat matahari terbenam. Dan tolong singkirkan handphonenya dulu ya. Dan Bapak Ibu hanya melihat matahari muncul dari cakrawala atau tenggelam di cakrawala dan Bapak Ibu hanya memandangi. Hanya memandang, tetapi hati ikut merasakan kegembiraan itu. Silahkan membayangkan hal yang sama ketika Bapak Ibu mengagumi Tuhan Yesus. Hanya memandang salib, Bapak Ibu memandangi salib terus-menerus ya. Bisa jadi dengan mata memandang patung salib, tapi bisa juga tanpa mata. Dengan kemampuan kita berimajinasi melihat kepada Yesus yang mati di kayu salib. Menikmati, memandang itu, dan hati ikut merasakan kegembiraan dan kekaguman. Bapak Ibu, ini doa yang memuji Allah karena kagum. Tapi tunggu dulu. Orang kagum itu nggak bisa disuruh. Bapak Ibu pernah nggak mendengar ajakan, ayo kagum yuk gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Kenapa? Kekaguman itu melibatkan hati. Nah, kemudian bisa nggak orang melihat sesuatu yang mengagumkan tapi nggak kagum? Melihat sesuatu yang mengagumkan tapi nggak kagum? Bisa. Bisa. Sekarang misalnya ya, ambil contoh ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke tempat wisata, tempat pesiar yang bagus, ambil contoh Bapak Ibu ke Pantai Kuta, lalu memandangi matahari yang terbenam. Banyak orang duduk menghadap ke barat, memandang matahari yang dari waktu ke waktu mulai menghilang. Tapi di situ juga Bapak Ibu ada orang-orang yang nggak mengagumi itu. Siapa? Bapak Ibu perhatikan para pedagang. Mau di Sanur melihat matahari terbit atau di Kuta melihat matahari terbenam, itu ada orang-orang yang ada di situ tapi nggak mengagumi. Kenapa? Dia jualan. Kalau dia jualan, konsentrasinya di mana? Di barang dagangan yang dia jual kan? Yang dia perhatikan orang datang untuk membeli atau tidak. Kemudian, begini juga. Orang juga bisa menghadapi sesuatu yang mengagumkan, tapi nggak kagum. Contoh yang lain lagi. Begini, ini contoh yang seringkali saya gunakan untuk menjelaskan ini, dan saya mengalami sendiri yang seperti ini. Bapak-bapak, ada masa ketika ini bapak-bapak di Indonesia ini itu siang-siang pun bawa senter kemana-mana. Nggak peduli, ini dari direktur, dari bos sampai ke bawahan. Kenapa siang-siang bawa senter? Buat menyorot batu
Ingat zaman batu akik, batu-batu yang dibacan, batu-batu apa lagi itu. Di pasar batu di Jatinegara ramenya luar biasa. Saya nggak ikut-ikutan. Orang bisa memandangi batu ini berlama-lama, tapi saya nggak ikut melihat. Kenapa? Saya nggak ngerti indahnya di mana. Hal kedua yang bisa membuat orang berhadapan dengan sesuatu yang mengagumkan, tapi nggak kagum, itu karena saya nggak ngerti kalau itu mengagumkan. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu silahkan membuka Galatia bab 2 ayat 20. Galatia bab 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Baik, sekarang Bapak Ibu lihat teksnya apa adanya. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu lihat ya, objektif, mengagumkan atau tidak, Anak Allah mati untuk aku. Objektif, mengagumkan apa enggak? Lihat yang ada di teks itu. Sangat Ada, kita lihat saja, Anak Allah menjadi manusia, mati untuk aku supaya aku masuk surga. Itu hal yang mengagumkan atau bukan? Kagum. Kagum. Mengagumkan. Saya kagum enggak selama ini? Luar biasa. Nah, kalau orang mengagumi, nah lihat, orang bisa memandang kepada Kristus tanpa henti, tapi bisa memandangnya dengan gembira. Bapak Ibu bisa nih berdoa ya, tetapi hanya dengan duduk di hadapan salib Yesus sambil memandanginya, melihatnya dengan kekaguman. Dan Bapak Ibu bisa rasakan kegembiraan karena kekaguman itu. Tapi orang bisa nggak kagum. Kenapa? Saya tidak mengerti kalau itu mengagumkan. Atau yang kedua, yang pertama, saya lebih memperhatikan soal-soal yang lain, biarpun saya berhadapan dengan salib Kristus. Kemudian sekarang, yang kita lihat, ini doa permohonan ya. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mempersalahkan ketika orang menyampaikan permohonan kepada Allah. Justru yang salah, itu kalau orang tidak pernah memohon kepada Allah. Nah sekarang begini dulu, saya tanya sama bapak-bapak. Kalau istri bapak itu nggak pernah minta duit ke bapak, padahal bapak nggak pernah memberi dia uang, jadi bapak jarang atau lama nggak ngasih istri uang. Tapi istri bapak itu nggak pernah minta uang. Anak-anak juga begitu. Bapak akan merasa itu aneh atau biasa saja, Pak? Atau malah gembira? Aneh. Berikutnya, kalau sudah itu ternyata istri bapak, anak bapak itu minta uang kepada tetangga. Boleh apa enggak? Ini bapak-bapak yang harusnya jawab. Biasa aja kan pertanyaan, bukan pertanyaan yang rumit. Kenapa? Boleh apa enggak? Atau malah mengatakan, Pak sama bapak yang itu kayaknya duitnya banyak, minta juga untuk saya gitu. Malu, Pak Seto.
Ram. Malah ada yang dibilang aneh. Kalau sampai bapak nggak punya uang, lalu istri bapak, anak bapak minta kepada orang lain. Jadi boleh kalau bapak nggak punya uang. Tetap saja nggak boleh. Kenapa? Kalau istri saya, anak saya nggak minta uang lagi kepada saya, jangan-jangan mereka nggak percaya lagi kepada saya. Kenapa saya menyampaikan permohonan kepada Tuhan? Kenapa saya minta kepada Tuhan? Bapak Ibu, itu tanda kalau saya percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhanlah yang mengurus kehidupan saya, Tuhan juga yang memperhatikan keluarga saya, Tuhan yang menyediakan semua yang saya perlukan untuk hidup saya di dunia. Jadi itu kalau orang memohon ya, tanda kalau dia percaya kepada Tuhan. Tetapi kemudian ada yang kita perlu perhatikan ya. Kalau orang menyempitkan doa hanya sebagai permohonan kepada Allah, nanti akan ada konsekuensi berikutnya. Konsekuensinya apa? Orang bisa menilai baik atau tidak baiknya doa itu berdasarkan doanya dikabulkan atau tidak. Doa yang baik dimengerti sebagai doanya dikabulkan. Ketika Tuhan menuruti apa yang saya mau, maka kemudian saya menganggap, oh itu doa saya baik. Tapi kemudian, coba Bapak Ibu ingat-ingat, apakah orang tua yang baik itu selalu memenuhi yang diminta oleh anak, apapun yang dia minta? Enggak. Enggak. Minta apa yang enggak akan diberikan oleh orang tua kepada anak? Bapak Ibu pernah nggak menolak permintaan anak? Tidak. Pernah. Minta apa waktu itu? Pernah. Minta apa? Misalkan HP gitu, belum waktunya, belum wayai. Belum waktunya beli handphone, malah minta handphone yang mahal, apalagi gitu ya. Mentang-mentang bapaknya polisi, anaknya minta pistol beneran gitu ya. Nah sekarang ambil contoh, Bapak Ibu silakan membuka kitab Tobit. Buka kitab Tobit. Berapa Pak? 3. Sudah ketemu? Sudah. Baik, ayat 6. Kini berbuatlah kepadaku menurut apa yang berkenan kepadamu, dan sudilah mencabut nyawaku, sehingga lenyaplah aku dari muka bumi, dan kembali menjadi debu. Sebab mati lebih berguna bagiku dari hidup, karena aku mesti mendengar nista dan fitnah, dan sangat sedih rasa hatiku. Kami mohon Kabulkanlah doa kami. yang diminta Tobit apa? Mati. Mau mati. Lihat kalimat 3 baris pertama itu. Sebab dia bilang, sebab mati lebih berguna bagiku dari hidup. Lihat baris ketiga, itu kalimatnya jelas sekali kok. Oh iya, sudilah Sudilah mencabut menyabut nyawaku. Sehingga aku lenyap dari muka bumi. bumi. Dan bayangkan kalau doanya dikabulkan. Atau Bapak Ibu lihat masih di bab 3 ya. Coba ayat 11 sampai dengan 13. Segera bab tangan 3. kedangkannya ke arah jendela, lalu berdoa katanya, terpujilah engkau ya Allah penyayang. Moga-moga terpujilah namamu selama-lamanya. Dan semoga segala buatanmu memuji engkau selama-lamanya.
Kini kuangkat mukaku kepadamu, dan kuarahkan mataku. Aku mohon, biarlah aku dilenyapkan dari muka bumi ini. Nista tidak mau kudengar lagi. Tuh, yang diminta ini Sarah, calon mantu Tobit ya. Calon menantu Tobit. Doanya apa? Ayat 13. Biarlah aku dilenyapkan dari muka bumi ini. Nista tidak mau kudengar lagi. Minta supaya Tuhan membuat dia mati saja. Tapi yang kemudian terjadi, ya, itu Tuhan mendengarkan doa Tobit dan doa Sarah, lalu Tuhan mengirim malaikat Rafael untuk menolong keduanya. Kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan pindah ke Injil Markus bab 14. Markus bab 14. Ayat berapa Pak Seto? Markus bab 14, silahkan ke ayat ini 33 sampai dengan 36. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Baik, sekarang lihat ayat 34 ya, ayat 34. Yesus berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu kalau mendengar ucapan Yesus kayak gini ini sedihnya level berapa coba? Sedih sampai mau mati. Sangat sedih. Sangat sedih kan ya. Kalau di Injil Lukas, Bapak Ibu, Yesus berdoanya sampai berkeringat. Keringatnya sampai bercucuran. Padahal Yesus berdoanya outdoor. Di Taman Getsemani, di Bukit Zaitun, musim dingin itu. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Tuhan Yesus ditangkap itu kan, Yesus dibawa ke rumah imam besar kan. Terus Petrus berdiam kan, menghangatkan diri di perapian kan, karena musim dingin. Nah, Yesus berdoa di Taman Getsemani, berdoanya sampai berkeringat. Tuh, berdoanya sampai seperti itu. Sekarang silahkan ke ayat 36. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Pertama, tidak ada yang mustahil bagimu, Bapa. Nggak ada yang mustahil. Bapa bisa melakukan apapun yang Dia kehendaki. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus menyampaikan permintaan. Permintaannya apa? Ambil cawan ini daripadaku. Cawan ini adalah cawan lambang penderitaan. Kalau Tuhan Yesus minta ambil cawan ini, itu artinya Yesus memohon kepada Bapa supaya Yesus tidak perlu mengalami penderitaan. Penderitaan seperti apa yang membuat Yesus takut sampai seperti ini? Para pemuka Yahudi itu benci kepada Yesus, marah kepada Yesus sampai ingin membunuh Yesus. Kalau Yesus sampai jatuh ke tangan mereka, udah penderitaan yang mengerikan yang akan Yesus hadapi. Permohonan Yesus dikabulkan oleh Bapa apa enggak? Enggak. Tidak. Begitu selesai berdoa, enggak lama kemudian Yudas datang mengantarkan orang-orang yang mau menangkap Yesus.
Jadi doa barusan selesai, piala sudah diantarkan. Nih, minum. Apakah kita mau menyalahkan Yesus? Lagian ngapain Tuhan Yesus harus pakai mengatakan, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Itu salahnya Yesus. Jadi doanya nggak dikabulkan gara-gara, ini bukan kehendakku yang harus terjadi, melainkan kehendak. Nggak usah ngomongin itu. Gitu. Apakah kita mau mengatakan begitu? Nggak bisa. Kalau begitu, Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, kalau Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita, itu tidak sama dengan Tuhan tidak mengasihi kita, tidak sama dengan Tuhan tidak mendengarkan kita. Tetapi begini, ukuran baik atau tidaknya doa tidak bisa diukur dengan terkabul atau tidaknya. Karena kalau mengukur dengan cara seperti itu, maka lihat doa Yesus itu paling nggak dikabulkan. Begitu doa selesai, malah apa yang dia tidak inginkan itu yang dianterin. Apa yang dia tidak inginkan itu yang disuruh lakukan oleh Yesus. Tapi perhatikan ucapan Yesus. Bukan kehendakku yang harus terjadi, melainkan kehendakmu. Kalau di dalam Injil Yohanes kalimatnya menjadi berbeda, tapi isinya kurang lebih sama. Bukankah aku harus meminum cawan yang disediakan Bapa bagiku? Amati Bapak Ibu. Ketika bicara tentang doa permohonan itu mengungkapkan kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa seluruh hidup kita bergantung kepada Tuhan. Ya, tetapi terkabul atau tidaknya doa permohonan tidak bisa dijadikan ukuran baik atau tidaknya permohonan kita. Loh, kenapa? Sekarang begini, pakai pemahaman yang gampang saja. Bapak Ibu semua pernah jadi anak-anak kan ya? Pernah. Ketika ya, nggak ada Mr. Bean kan, kalau ada Mr. Bean aja langsung dewasa. Nah, ketika saya masih anak-anak, saya mengajukan permohonan saya, permintaan saya kepada orang tua saya. Saya akan melihat orang tua saya itu baik kalau memberikan apa yang saya minta. Orang tua saya baik kalau mengabulkan permintaan saya. Saya akan melihat orang tua saya baik kalau saya sudah nangis-nangis. Saya pernah nanya sama anak-anak kecil itu, ternyata beneran. Anak-anak itu sengaja nangis untuk minta perhatian orang tuanya supaya permintaannya dikabulkan orang tuanya. Kalau anak-anak sudah sampai nangis, ini masa bapaknya nggak ngasih? Orang tua yang baik itu kalau melihat anaknya nangis, lalu memberikan apa yang dia minta. Waktu saya masih kecil. Setelah saya jadi orang tua, apakah saya mau menjadi orang tua yang baik dengan mengabulkan semua permintaan anak apapun yang dia minta? Ternyata tidak. Orang tua akan melihat ini baik untuk kamu, ini cocok untuk kamu, ini tidak baik untuk kamu yang umurnya baru sekian. Ini belum cocok untuk kamu karena umurmu baru sekian. Nah, sekarang orang tua yang baik bisa jadi malah menolak permintaan anak. Kalau menurut orang tua, permintaan itu nggak sesuai untuk anaknya. Sekarang, kalau saya sekarang sebagai orang dewasa menyampaikan permohonan kepada Bapak, ya, saya sekarang yang sudah dewasa ini berpikir sebagai orang tua atau sebagai anak-anak yang sering terjadi? Orang tua. Tua.
Orang tua. Kapan Bapak Ibu pernah nggak mengatakan Tuhan itu baik? Pernah. Sering. Pernah. Kapan mengatakan Tuhan itu baik? Pas gajian, Pak. Pas dapat rezeki. Dapat cut, Karena terhindar dari terus kecelakaan. luput dari kecelakaan. Loh, apa hubungannya luput dari kecelakaan? Apa hubungannya ini Makan. gajian dengan mengatakan Tuhan itu baik? Permohonan Iya, kita bersyukur. Dikabulkan, Pak. Soalnya pernah nggak gajian. Nah, sekarang begini lagi. Saya menilai Tuhan itu baik karena Tuhan memberikan yang saya mau. Saya itu mengatakan Tuhan itu baik karena mengabulkan permohonan saya. Ini pikiran anak-anak atau pikiran orang dewasa? anak-anak. Anak-anak. Ternyata kita bisa berlaku seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu baru sekarang lihat ya, Injil Matius. Bapak Ibu kalau saya nanya-nanya begini, saya bukan merendahkan, bukan menghina, bukan mengejek ya. Saya sudah mengajukan pertanyaan itu semua kepada diri saya, dan jawabannya ya kurang lebih sama. Jadi sebelum saya nanya kepada Bapak Ibu, sudah nanya kepada diri sendiri dan ya sama kita. Tapi kemudian kita belajar. Sekarang silakan ke Injil Matius bab 7. Matius bab 7. Ayat. Dari ayat 7 sampai dengan 11. Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, sekarang lihat Bapak Ibu ayat 7 dan 8. Ayat ini seringkali digunakan untuk mengingatkan Bapa di surga supaya Bapa memberikan yang saya mohon. Bapa, saya menyampaikan permohonan ini. Lalu ditambahin, seolah-olah Bapa lupa, seolah Bapa nggak tahu. Putramu sendiri telah berfirman, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Nah, kalau Bapak dengar kayak gitu, Bapak akan minta, lanjutkan bacanya. Lalu dilanjutkan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Bapak akan melanjutkan, jangan berhenti di situ bacanya, lanjutkan. Lalu yang tertulis selanjutnya, ada enggak seorang di antara kamu yang memberi batu kepada anaknya ketika anak itu minta roti? Jawabannya ada apa enggak? Anaknya minta batu, minta roti kasih batu. Anaknya minta nasi kasih pasir gitu. Sudah pernah ada belum? Anaknya minta nasi kasih pasir? Belum. Atau memberi ular jika ia minta ikan. Nah, kalau ini bisa ya, orang Indonesia, orang di kepulauan ini bisa ular dimasak juga enak gitu. Tapi bukan ular itu yang dimaksudkan. Bapak Ibu silahkan membayangkan ular padang gurun yang beracun. Anak yang minta ikan, pernah nggak anakmu minta ikan, pernah nggak kamu kasih dia ular berbisa?
Enggak kan? Nah, kalau kamu yang jahat saja ngerti memberikan pemberian yang baik kepadamu, apalagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, tunggu dulu ya. Ayat 7, ayat 8, itu seringkali orang memahami dengan cara yang berbeda dengan yang ditulis. Mintalah apa saja yang kamu perlukan, maka apa yang kamu perlukan itu akan diberikan. Kemudian, carilah apa saja yang kamu inginkan, maka yang kamu inginkan itu akan kamu dapat. Ketuklah pintu mana saja, maka pintu itu akan dibukakan. Yang tertulis seperti ini, yang ada di pikiran seperti yang saya ucapkan. Minta terus, minta, enggak masalah, minta. Tapi kemudian kemungkinannya ketika orang menyampaikan permohonan kepada Allah, itu kan ada permohonan yang dikabulkan. Ada kan ya, Bapak Ibu? Permohonan yang nggak dikabulkan ada, yang dikabulkan ada kan ya? Ada yang dikabulkan, tapi nggak langsung dikabulkan. Tapi kemudian lihat, jawab apa adanya juga. Ada nggak permohonan yang nggak dikabulkan? Ada. Nggak usah khawatir. Ada permohonan yang nggak dikabulkan dan Bapak Ibu nggak bisa kemudian ini cuma ditunda saja. Waktu bapak saya sakit, kami berdoa supaya bapak sembuh, tapi bapak saya ternyata malah meninggal. Nggak mungkin saya mengatakan itu hanya ditunda, belum dikabulkan. Nggak mungkin mengatakan begitu. Sudah 23 tahun bapak saya meninggal, enggak bangkit lagi dan jadi bapak saya lagi. Kalau hidup jadi manusia lagi, saya malah sedih. Umurnya udah panjang sekali. Tapi Itu kemudian yang begini. Tapi sekarang begini, ada enggak yang Bapak Ibu tidak minta, tapi malah dikasih? Ada. Ada. Dari sekarang dipilih ya. Saya minta permintaan dikabulkan. Kemudian saya minta permohonan saya ditunda. Saya minta permohonan saya tidak dikabulkan. Saya enggak minta, saya malah dikasih. Yang paling banyak yang mana? Yang tidak minta malah. Yang enggak minta. Iya. Minta maaf Bapak Ibu ya, sesoleh-solehannya Bapak Ibu, pernah nggak berdoa supaya bisa belajar lewat Alkitab dari jarak jauh lewat Zoom? Pernah berdoa mohon itu enggak? Sebelum tahun 20. Pernah, Pak. Pernah. Enggak Dan pernah. dikabulkan. Dikabulkan. Sebelum tahun 20 sudah minta itu? Oh ya, Enggak, Pak. Enggak pernah. Pandemi. Korban pandemi, Pak. Pandemi. Saya Pandemi rindu COVID. belajar Alkitab, tapi karena COVID itu baru bisa dapat ini, Pak. Tuh. Untung ada COVID gitu jadinya ya. Jadi saya Iya, bisa Pak. sampai sekarang, Pak. Bisa Ya. Untung ada COVID. Jadi, Tapi saya rindu membaca Alkitab. jangan-jangan Tuhan juga bisa mengabulkan permohonan kita dengan cara yang sama sekali tidak kita pikirkan sebelumnya. Definitely. Betul. Misteri. Iya, betul. Nah, sekarang begini, kita kembali ke teks tadi ya. Kalau kamu yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik. Tunggu dulu, baik menurut siapa? Bapak. Tuhan. Ya, Bapak. ya, begitu maksudnya. Menurut saya, ketika saya mengajukan permohonan, itu adalah yang paling baik. Tapi jangan-jangan Tuhan melihat ada yang lebih baik, ada yang baik menurut Bapak untuk saya terima. Bapak Ibu, ini tidak selalu langsung kita bisa pahami ya. Kadang kita perlu proses, perlu waktu untuk bisa memahami ini. Tapi percaya kepada kebaikan Bapa. Kalau sampai Tuhan tidak mengabulkan, jangan-jangan Tuhan mau memberikan yang baik, memberikan yang lain.
Nah, ambil contoh, ini contoh saya waktu masih kecil ya, saya dari SD naik ke SMP. Contohnya gampang sekali, jadi saya untuk dijadikan contoh sederhana saja. Dari SD saya ke SMP saya lumayan jauh, saya minta bapak saya membelikan sepeda untuk saya. Itu bukan untuk pamer, itu bukan karena saya mau bergaya, enggak. Saya memang memerlukan sepeda untuk pergi dan pulang sekolah. Tapi yang kemudian terjadi, bapak saya tidak membelikan sepeda. Terus, apakah saya kemudian marah nggak mau sekolah? Enggak, saya tetap sekolah. Saya kemudian jalan kaki dari rumah sampai ke sekolah. Ya lumayan jauh, itu beberapa, tunggu, mungkin ada kalau 5 kilo dari rumah. Tapi kemudian begini ceritanya, saya dari rumah keluar dari desa, melewati ya tengah sawah, masuk ke desa yang satu lagi, lalu melewati rel kereta api, lalu menyusuri rel kereta api, dari rel kereta api kalau sudah melihat Candi Kalasan, Bapak Ibu bisa lihat Candi Kalasan kalau dari Jogja ke Prambanan kan ada Candi Kalasan. Di situ kemudian saya meninggalkan rel kereta api, melewati di kampung, nyebrang jalan Solo, lalu sampai ke sekolah saya, SMP Negeri Bogem, namanya Bogem, serem ya. Bogem. Saya jalan kaki beneran. Tapi sepanjang jalan itu saya berdoa. Saya berdoa rosario tanpa rosario karena nggak punya rosario. Jadi sepanjang jalan itu Bapak Salam Maria 10 kali, Bapak kami Salam Maria 10 kali. Terus nggak ada permohonan apa-apa, cuma senang saja sepanjang jalan itu berdoa. Bapak Ibu, saya nggak dapat sepeda. Tapi kemudian saya diajari berdoa. Saya tidak bisa mengingat lagi dari mana saya punya ide untuk berdoa itu. Tapi saya jalankan itu kurang lebih 1 tahun. Jadi saya nggak dapat sepeda, tapi ada pelajaran tentang doa yang anak-anak lain nggak dapat. Mereka punya sepeda, saya nggak dapat. Baru kemudian tahun kedua SMP saya dibelikan sepeda. Tapi kalau itu tadi, kalau bicara tentang saya minta sepeda, perlunya sepeda, enggak, saya dikasih pelajaran tentang doa. Bisa terjadi Bapak Ibu, kita mendapatkan yang seperti itu. Dan permohonan kita, ingat, yang kita perlukan, yang kita minta dari Bapak, bukan cuma yang berkaitan dengan raga. Perhatikan juga yang menyangkut kepentingan jiwa. Kalau Bapak Ibu berdoa Salam Maria, doanya Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini. Supaya apa? Supaya Tuhan mengampuni, supaya saya tidak berdosa lagi, supaya saya kuat menghadapi godaan. Itu menyangkut jiwa. Ketika saya berdoa Bapa kami, jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. Ini menyangkut jiwa juga. Dan ini nggak pernah bisa diremehkan. Permohonan menyangkut soal raga, itu kita perlukan selama kita di dunia. Dan Tuhan mengajarkan supaya kita minta juga kepadanya. Tetapi yang menyangkut keselamatan jiwa itu abadi. Karena menyangkut soal yang abadi, maka Bapak Ibu kita nggak pernah bisa mengabaikan itu. Minta supaya apa? Supaya Tuhan mengampuni, supaya saya dibebaskan saya dari dosa, supaya saya tahan menghadapi godaan. Nah, kemudian Bapak Ibu, hal yang menyangkut jiwa ini nggak pernah sekali lagi bisa diremehkan. Nah, Bapak Ibu, untuk doa itu sebenarnya kita masih perlu diskusi lebih panjang lagi. Begini, saya berdoa enggak cukup hanya mendengar, hanya berbicara kepada Tuhan. Saya berdoa itu juga perlu mendengarkan Tuhan bicara. Maka kalau di antara Bapak Ibu ada yang rindu, muncul kerinduan untuk membaca kitab suci, untuk belajar kitab suci,
Maka kerinduan itu jangan pernah disepelekan. Roh Kudus menggerakkan kita untuk mengerti firman Allah. Dan kalau kita mengikuti dorongan Roh Kudus ini, kita akan terbantu, kita akan terdorong untuk apa? Mendengarkan Tuhan berbicara. Salah satu cara untuk mendengarkan Tuhan bicara itu adalah dengan membaca, merenungkan isi kitab suci. Baik Bapak Ibu, sampai di sini yang berkaitan dengan doa. Jelas terlalu singkat bicara tentang doa hanya dalam waktu ya nggak sampai 1 jam. Lain kali kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Ya Pak Helmi, silahkan kalau ada yang Baik, ya sampaikan. terima kasih Pak Seto. Begitu baiknya Tuhan dan kita dapat mendalami ini pada malam hari ini tentang doa. Pak Seto, ini minggu lalu ini ada yang bertanya, ada yang japri ke saya. Dia uber lagi ke saya nih tadi, tolong saya nggak bisa ikut pertemuan, tapi saya ingin nanti di rekaman ada jawaban jawaban dari pertanyaan saya. Nah, begini pertanyaannya. Pak Seto, mohon tolong bantu pencerahannya meneguhkan untuk prinsip ajaran mengasihi. Kepada yang berbeda iman dengan kita, yang mana secara kedagingan saya bersikap pilih kasih kepada yang berbeda iman, saya ingin note-nya, saya ingin masuk pelayanan seksi HAK, tapi kedagingan saya tersebut menjadi beban, mengganjal. Ya, sekali lagi dia mengatakan bahwa dia merasa berbeda iman dengan terhadap kepada orang yang berbeda iman, dia masih merasa secara kedagingan bersikap pilih kasih kepada yang berbeda iman. Nah, saya harus bagaimana supaya dia lebih bisa menerima gitu. Baik, sekarang begini. Kalau ada penolakan untuk mengasihi sesama yang berbeda kepercayaan gitu ya. Penolakan itu munculnya dari dalam hati atau dari pikiran. Jangan-jangan itu ya Bu ya, pikiran ya. Karena yang membuat pembedaan-pembedaan itu bukan hati, tapi pikiran. Maka kalau begitu yang perlu diperhatikan, ya kita menggunakan pikiran untuk menghadapi situasi yang seperti itu. Pikiran yang membuat pembedaan, dia beda kepercayaan dengan saya. Pikiran yang kemudian menentukan, karena dia beda dengan saya, ngapain saya harus mengasihi dia. Nah, kalau begitu, klarifikasi yang menyangkut isi pemahaman ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Dari awal diskusi kita nggak pernah mendengar Tuhan Yesus atau Bapa di surga itu mengasihi orang yang percaya kepada Yesus, atau lebih kasarnya lagi, apakah Bapak Ibu pernah mendengar, jadilah Katolik maka Tuhan akan mengasihi kamu, atau Yesus mati hanya untuk orang Katolik? Nggak ketemu pemahaman yang seperti itu. Bapak Ibu, kita bisa mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan Bapa. Jadilah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Loh, memangnya kenapa dengan Bapa? Bapa itu menerbitkan matahari, menurunkan hujan, bukan hanya untuk orang yang percaya, bukan hanya untuk orang yang baik, tapi untuk semua orang, baik atau jahat. Kalau kemudian Yesus mati di kayu salib, kematiannya tidak hanya untuk orang yang percaya. Yang kita temukan, Yesus mengasihi semua manusia, mati di kayu salib untuk semua manusia. Yang percaya kepada Yesus, itu yang menjadi pengikutnya. Tapi kasih Yesus nggak bisa dibatasi hanya kepada manusia-manusia tertentu.
Jadi kalau tidak bisa mengasihi, kalau tidak bisa mengasihi yang ini satu kepercayaan, Bapak Ibu, kita bisa bicara tentang pencipta. Allah menciptakan semua manusia, Allah mengasihi semua manusia. Kalau saya mau jadi pengikut Yesus, kalau saya adalah orang yang percaya kepada Bapa, saya harus belajar mengasihi seperti Bapa. Nanti ingat juga kata-kata Tuhan Yesus yang lebih keras ya. Kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Orang-orang yang tidak mengenal Allah pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Nah, begitu dulu, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak Seto. Selanjutnya ini ada dari chat ya. Ada 2 orang yang raise hand, tapi sebelumnya ini pertanyaan dari Ibu Elizabeth Surya. Pak Seto, tolong ajarkan doa memuji Tuhan. Saya bersyukur dan meminta, tapi sepertinya tidak memuji Tuhan. Ya, seperti itu pertanyaannya. Ya. Bapak Ibu semua hafal doa kemuliaan kan? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hafal. Pasti hafal. Itu doa yang paling menyenangkan kan ya. Doa apapun, kalau sudah ketemu dengan doa kemuliaan, pasti udah mau selesai ini doanya. Nah, kecuali Rosario ya, Rosario karena beberapa kali ya. Doa ini sebenarnya doa pujian yang kita miliki di dalam gereja Katolik. Memuji, mengagumi Allah Tritunggal. Kemudian, Bapak Ibu, ketika bicara tentang doa pujian, Bapak Ibu ingat ini ya, doa yang mengungkapkan kekaguman. Kagum dengan apa yang dilakukan oleh Bapa dalam diri Yesus. Kagum melihat yang dikerjakan oleh Bapa untuk saya. Kadang-kadang jadi agak rancu dengan bersyukur ya. Tetapi Bapak Ibu perhatikan yang diwarnai dengan kekaguman. Berikutnya lagi, bisa juga orang mengagumi Allah, memuji Allah, mengagumi Allah, enggak pakai kata-kata. Enggak dengan kata-kata. Tetapi hanya memandang Allah, memandang Yesus di kayu salib. Kalau mau latihan atau belajar konkretnya ya, Bapak Ibu berada di tempat Bapak Ibu biasa berdoa, kemudian Bapak Ibu pasang salib, pasang lilin. Kemudian nggak usah banyak mikir. Jadi pikirannya agak diistirahatkan gitu ya. Jangan dihilangkan, hilang pikiran masalah nanti. Jadi pikirannya nggak usah terlalu aktif, tapi aktifkan hati. Nah ini yang agak repot, ini latihan mengaktifkan hati. Tapi Bapak Ibu caranya begitu tadi, lihat salib itu. Biarkan hati aktif, memandang salib dan mengagumi. Sampai kemudian timbul rasa kagum sambil gembira bersukacita dengan memandang salib itu. Lama-lama bukan patung salib yang Bapak Ibu lihat ya, tapi salib Yesus yang sebenarnya, walaupun melihatnya enggak dengan mata. Bapak Ibu, ini namanya doa kontemplasi. Doa dengan memandang dan memandang dengan kekaguman. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Seto. Selanjutnya, yang raise hand, Bu Eni, silakan. Baik, terima kasih Pak Tabas. Selamat malam Pak Ya. Seto Marsunu. Saya sebagai orang Katolik yang baptis dewasa karena keluarga besar saya Muslim, cukup bangga dan memahami bahwa Katolik itu liturgi devosinya begitu luar biasa. Dan semua saya sudah ikuti, namun pada satu ketika doa-doa itu adalah sepertinya monoton gitu loh, kurang mengembangkan kreasi dari kata-kata pribadi. Jadi saya merasa berdoa itu kurang begitu, kayaknya kurang pas gitu loh. Makanya kadang-kadang saya membuat doa spontan sendiri gitu setelah saya mendoakan doa-doa pokok gitu loh. Kemudian
Yang saya heran adalah kenapa sih orang Katolik itu tidak punya kebiasaan baca kitab suci setiap hari gitu loh. Karena saya itu nggak sengaja ngikuti komunitas di Verbum, kemudian mengikuti yang namanya Emmaus Journey yang katanya berbau Kristen gitu ya. Tapi buah yang saya dapat mengenai kitab suci, saya dimampukan Tuhan bisa membacanya dari Kejadian sampai Wahyu, dan saya membuat tiap hari saya buat renungan, dan saya merasakan firman itu hidup. Saya mengalami ada ayat yang benar-benar hari itu kan pagi saya buat, karena harus pertama itu sebelum kegiatan apa-apa harus baca firman, nggak boleh pengaruh apa-apa, jadi benar jadi bekal hari. Jam 4 pagi saya bangun untuk lakukan itu, buat renungan. Dan kemudian ada terjadi pada hari itu banyak kejadian yang tadi Tuhan di ayat tadi saya dapat ini, ternyata saya mau mengalami ini gitu loh. Ini buat sesuatu yang indah gitu loh. Kenapa sih tidak dibuat di Katolik itu orang itu mengalami hal sukacita seperti ini gitu. Betapa indahnya kalau semua orang Katolik itu punya pengalaman rohani yang sama, punya kebiasaan membaca kitab suci setiap hari itu loh. Itu pertanyaan saya Pak Sunu, karena kan katanya tadi kepentingan kekekalan itu lebih penting daripada ragawi itu. Terima kasih, selamat malam. Ya, begini tentang berdoa, itu kalau di dalam gereja Katolik ada doa-doa pokok, doa-doa yang bisa dikatakan kita harus hafal. Nah, yang istimewa di dalam doa-doa hafalan itu adalah di dalam doa itu tersembunyi kebenaran mengenai Allah yang harus diperhatikan, yang harus diingat. Bapak Ibu amati doa Angelus misalnya. Kita nggak berpikir tentang variasi, nggak berpikir tentang mengembangkan, tetapi terus Bapak Ibu doa Angelus itu doa kontemplatif itu. Dan kemudian perhatikan permohonannya. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Ini kebenaran iman di dalam gereja Katolik. Di luar itu, di luar doa-doa pokok ya, itu doa-doa yang dihafalkan, setiap orang diajak untuk berdoa. Diajak untuk berdoa. Dan doanya itu seperti apa? Antara lain seperti yang sudah kita bicarakan ini tadi. Kemudian, Bapak Ibu boleh cari dimanapun. Pernah mendengar Lectio Divina, Pak enggak? Pernah. Lectio Divina itu adalah membaca kitab suci dengan tujuan supaya orang hidup dan berdoa dari firman. Nah, kemudian begini, memang benar di dalam gereja Katolik harus diperjuangkan dan terus berusaha supaya kebiasaan membaca kitab suci itu terus diusahakan. Dan kalau kita bicara apa adanya, jujur, Bapak Ibu akan melihat perkembangan yang luar biasa di dalam gereja Katolik berkaitan dengan mempelajari membaca kitab suci. Ya, Bapak Ibu boleh periksa kursus-kursus kitab suci di dalam gereja Katolik. Mau buat perbandingan silahkan. Ya, tetapi kemajuan di dalam gereja Katolik bisa dikatakan hebat. Walaupun saya katakan belum selesai ya. Belajar kitab suci itu bukan soal seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Enggak. Perjalanan yang panjang dan kemudian dari anak-anak sampai orang dewasa itu harus terlibat semuanya. Begitu dulu Ibu, karena Pak Helmi minta maaf ini waktu, jadi saya harus melanjutkan pembicaraan. Ya, baik, terima kasih. Artinya ajaran Katolik didalami lebih jauh, kita bisa menemukan mutiaranya. Selanjutnya, mau diteruskan Pak Seto atau satu lagi? Karena ada yang. Oke, baik, silakan. Terima kasih. Jadi minta maaf, nggak bisa semua jawab pertanyaan saya selesaikan ya. Tapi karena ada yang penting yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bentar.
Bapak Ibu silahkan mengikuti nyanyian pujian Paskah ini ya. Baik, Pak. Pelukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Perhatikan refrennya, boleh ikut nyanyi juga. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kita. Tuhan bersama utang Adam kepada Bapa, Tuhan kami yang sebagai mada pujian bagi Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan bagi putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi utang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah, kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah mengantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri.
Ini Bapak Ibu, tolong perhatikan syair di layar ini baik-baik ya. Bapak Ibu akan menemukan ini isi dari iman Kristiani yang dirayakan di Paskah. Kita lanjutkan. Bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarai tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus, Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Amin. Bentar. Bapak Ibu bisa lihat share screen saya tuh? Enggak? Belum, Pak. Belum Belum, muncul. Pak, belum. Ya. Bentar.
Nah, sekarang bisa ya? Bisa, Pak. Baik, sekarang kita bicara tentang merayakan iman. Jadi ingat pembicaraan kita di awal, iman itu dipahami, dihidupi, dan kemudian dirayakan. Nah, yang sekarang kita lihat itu tentang merayakan iman. Nah, merayakan itu ngapain? Dalam hal ini kita bicara yang Paskah saja ya, supaya ya lebih sesuai, aktual juga dengan situasi kita karena kita sedang mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah. Merayakan, Bapak Ibu mengingatnya begini saja. Merayakan itu sama dengan menghadirkan peristiwa di masa lampau. Sehingga peristiwa itu tampak di depan kita dan kemudian mewartakan karya Allah untuk manusia. Peristiwa penyelamatan yang dilakukan Allah di masa lampau itu dihadirkan sehingga kita bisa memandang peristiwa itu. Nah, Bapak Ibu bisa mengingat dari Minggu Palem ya, itu kita diajak untuk lihat perarakan dengan Palem. Kemudian di situ ada pembacaan kisah sengsara. Ingat juga di Kamis Putih, kita diajak untuk memandang Yesus yang membasuh kaki murid-murid. Jumat Agung, di Jumat Agung kita diajak untuk memandang peristiwa Yesus yang mati di kayu salib. Bapak Ibu, kita mengenangkan hari kematian seseorang, entah 3 hari, 7 hari, dan seterusnya. Tapi mengenangkan peristiwa kematian itu bukan sesuatu yang biasa dilakukan. Bapak Ibu, misalnya kalau dalam peringatan kematian seseorang, itu memang kita diajak, kita mengenangkan saudara kita berdoa untuk saudara kita, tetapi kayaknya nggak ada ya yang bercerita tentang bagaimana saudara kita ini mati. Waktu itu dia baru pulang dari sekolah, orang tuanya lupa menjemput, lalu anak ini jalan sendiri, ternyata dia dirampok, dipukuli sampai mati. Nggak ada yang melakukan hal seperti itu kan. Beda dengan Jumat Agung. Di Jumat Agung kita diajak mengenang, menghadirkan kembali peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Bapak Ibu lihat, Pasio dinyanyikan. Tujuannya untuk apa? Supaya kita menjadi mudah untuk memandang peristiwa kematian itu. Kemudian di malam Paskah, saya ambil yang malam Paskah saja ya, ketika Bapak Ibu kita mengikuti upacara cahaya dari gelap menjadi terang. Untuk apa ini? Mengenangkan peristiwa, menghadirkan peristiwa Yesus yang ada di dunia orang mati dan kemudian bangkit. Dunia orang mati itu gelap, Yesus bangkit, nah terang. Jadi dari rangkaian peristiwa dari Minggu Palma sampai Paskah, kita diajak untuk merayakan peristiwa penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan yang kita lakukan sebenarnya apa? Menghadirkan peristiwa di masa lampau ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Nah, untuk apa peristiwa itu dikenangkan? Untuk apa peristiwa itu dikenangkan? Nah, ada dua yang kita perlu perhatikan. Di dalam peristiwa masa lampau ketika Allah hadir itu, dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, itu Allah mau menyatakan diri, Allah mau menyatakan kehendaknya. Jadi dari Minggu Palma sampai Paskah,
kita mengenangkan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, dan kita perlu memperhatikan dalam peristiwa yang kita kenangkan itu, Allah hadir, Allah menyatakan kehendaknya. Kehendak Allah itu yang mana? Bapak Ibu, kalau di Kamis Putih, Bapak Ibu silahkan mengingat lagu dan kemudian tentang pencucian kaki. Kalau aku dan Tuhan dan gurumu mau membasuh kakimu, kamu pun harus saling membasuh kaki. Kemudian dalam kesempatan itu juga dinyanyikan lagu tentang perintah baru. Perintah baru terimalah. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Di kayu salib, Yesus melakukan hal itu. Dia mengasihi manusia dengan kasih yang paling besar. Dan karena itu, para pengikutnya, orang-orang yang percaya kepadanya, dipanggil untuk mengasihi sesama seperti dia sudah mengasihi mereka. Kemudian, Bapak Ibu, kita lihat sekarang ini yang nyanyian pujian Paskah tadi ya. Kalau ingin tahu isi iman Kristiani, Bapak Ibu perhatikan syair di nyanyian pujian Paskah. Di dalam syair itu Bapak Ibu akan melihat isi Injil, isi kabar baik yang dipercaya oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu perhatikan ini refrennya. Gimana tadi refrennya? Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Kristus menebus kita. Ini iman Kristiani, jelas kan? Kemudian bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Karena percaya kepada Kristus, maka kita percaya akan bangkit seperti Dia. Kemudian, Bapak Ibu, tolong ingat juga di dalam syair tadi, orang yang percaya kepada Kristus itu dilepaskan dari dosa, dipulihkan pada rahmat Allah, disatukan kembali dengan gereja. Belum seberapa, Bapak Ibu perhatikan betapa ajaib kerahiman Bapa. Nah, ini kekaguman kan? Ini pujian, ini kagum kepada kasih Bapa. Betapa ajaib kerahiman Bapa, betapa ajaib kasih Bapa. Kemudian lihat, tunggu, ada yang menegaskan lagi, tak ternilai cinta kasihnya. Kenapa? Untuk menebus para hamba, Bapa serahkan putranya. Ini yang sebenarnya kita terima sebagai pernyataan diri Allah, kehendak Allah. Dan kemudian peristiwa itu dihadirkan, kita kenangkan. Supaya apa? Kita bisa menata hidup kita seperti yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kemudian, jadi kita mengerayakan, dalam perayaan itu kita mengenangkan apa yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Dari situ saya tahu kehendak Allah. Dan sesudah perayaan, saya menata hidup saya ya supaya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, dalam perayaan Paskah Kristiani, nah kita lihat peristiwa perayaan ini menghadirkan peristiwa penyelamatan dalam kematian dan kebangkitan Kristus, dan itu dilakukan supaya umat memahami kehendak Allah dalam peristiwa itu dan menata hidupnya sesuai dengan kehendak
Bapa. Nah, ini menjadi saya sampaikan lebih sederhana, lebih terang. Nih, ada dua hal yang kita perlu perhatikan dalam Paskah. Rahasia Paskah yang dirayakan gereja itu punya dua sisi. Perhatikan kematian dan kebangkitan ya. Dengan kematiannya di kayu salib, Kristus membebaskan kita dari dosa. Kemudian dengan kebangkitannya, Kristus membuka pintu masuk menuju kehidupan baru, kehidupan surgawi, kehidupan bersama dengan Allah. Dan sekali lagi, dua hal ini disampaikan dalam refren. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita, ini kematian Yesus di kayu salib, bersyukurlah kepada Allah kita bangkit bersama Kristus. Nah, kemudian sekarang bagaimana menata hidup kita supaya seperti yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu, ini di bagian dari janji pembaruan janji baptis, ini ada bagian yang seperti ini. Saudara-saudara terkasih, berkat misteri Paskah dan dalam pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus. Supaya bersama Dia kita menghayati hidup baru. Oleh karena itu setelah menjalani masa puasa 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, apakah saudara menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Jawabannya gimana? Terus, apakah saudara menolak? Apakah saudara menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Ya, saya menolak. Bapak Ibu, itu janjinya serius apa enggak sih? Serius. Tidak pasti. Ya serius lah. Pakai saya pasti serius. Dan setelah janji itu diucapkan, Bapak Ibu, Romo, asisten imam keliling kan ya, memercikkan air. Ya, dan ingat ketika menyampaikan janji itu tangan kiri pegang lilin kan ya? Iya. Tangan pegang lilin, setelah janji selesai kita diperciki air. Kurang serius apa? Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu, perayaan Paskah, ingat itu mengenangkan peristiwa penyelamatan dan tujuannya adalah supaya kita menata hidup kita menurut kehendak Allah. Perhatikan tentang janji baptis. Yang menjadi sangat mencolok di dalam janji baptis itu adalah penyangkalan setan. Penolakan terhadap dosa. Nah, sekarang begini. Kalau kita merayakan Paskah, ini terus janjinya diulang-ulang. Diulang. Perayaan ini nggak bisa berhenti dengan upacara di gereja. Bapak Ibu, kalau menolak setan itu menolaknya di gereja apa di rumah? Atau di jalan? Di mana-mana. Di mana-mana. Tapi kemudian begini, kalau setan itu tampil di hadapan kita, datang kepada kita, ngajak kita berdosa, Bapak Ibu mau?
Kalau setan itu datang dalam wujud apa adanya, lalu datang di hadapan kita, saya berani katakan Bapak Ibu tidak akan berdosa, tapi pasti akan berdoa, gitu kan ya. Tetapi masalahnya ketika setan datang dalam hidup kita, dia datang tanpa wujud. Datang tanpa wujud. Itu baru setannya loh ya, iblisnya belum datang itu. Iblis sekarang cantik. Bapak Ibu silahkan membayangkan begini. Lain kali kita diskusi yang lebih teliti, lebih detail ya. Tapi setan itu banyak. Iblis itu cuma satu. Ya. Iblis itu cuma satu. Nah, anak buahnya yang banyak, itulah setan. Bapak Ibu nanti boleh periksa di dalam Alkitab ya. Bapak Ibu bisa Bapak Ibu menemukan setan-setan. Ya. In the church itu ada setan. Tapi kemudian Bapak Ibu tidak akan menemukan iblis-iblis. Enggak. Nih, iblisnya satu, setannya banyak. Yang biasanya mendatangi Bapak Ibu, setan apa iblis? Iblis. Evil kan? Enggak tahu kita karena enggak kenalan dulu kan ya. Setan datang tanpa wujud, iblis datang tanpa wujud. Tapi kemudian bagaimana kita bisa mengenali supaya bisa menolak setan itu sungguh-sungguh? Nah, sekarang mengingatnya begini saja. Kalau kita bicara tentang Roh Kudus, Bapak Ibu perhatikan dalam diri kita muncul keinginan untuk melakukan yang baik. Nah, itu Roh Kudus. Dalam diri muncul keinginan untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah, itu gerakan Roh Kudus. Tapi kalau ketemu yang sebaliknya, dalam diri kita muncul keinginan untuk melakukan yang jahat, maka amati, hati-hati ini. Itu gerak dorongan ini setan. Kalau kemudian dalam hati muncul keinginan yang jahat, kemudian didukung oleh pikiran, dikuatkan oleh pikiran, nah Bapak Ibu amati, jangan-jangan sedang diajak ngobrol sama setan. Ya. Kalau dalam diri muncul keinginan yang baik, tapi kemudian pikiran menolak untuk melakukan yang baik, ngapain nolong orang itu? Buat apa melakukan ini itu? Muncul pikiran-pikiran yang buruk yang melawan keinginan untuk melakukan yang baik. Bapak Ibu waspada, di situ kita ketemu dengan godaan. Kita sedang ketemu dengan setan yang datang menggoda. Nah, kemudian begini, dalam perayaan Paskah kita diajak untuk memperhatikan hal ini sungguh-sungguh. Kalau setelah rangkaian perayaan Paskah itu kemudian masih tetap mengatakan enggak apa-apa berdosa, namanya juga manusia. Nah, di situ kita harus hati-hati. Kita sedang menentang apa yang kita omongkan sendiri sebagai janji. Di dalam perayaan Paskah kita mengatakan saya sanggup untuk menolak setan dengan segala godaannya. Tapi kemudian kalau sampai orang bisa dengan tenang berdosa, Bapak Ibu, ini terjelaskan penyangkalan terhadap janji baptis yang diucapkan sendiri. Nah, kalau memang saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa saya, dan saya percaya akan bangkit bersama dengan Kristus, maka wujud kepercayaan saya itu adalah menyangkal setan, menolak godaannya, menolak ajakan untuk berdosa, tapi kemudian menyesuaikan hidup dengan yang dikehendaki
oleh Allah. Bagaimana itu? Nah, ini diskusi dari pertemuan pertama sampai kelima. Hidup mengikuti yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian peringatan, jangan pernah mengatakan, wah ini sulit, ini mustahil untuk kita lakukan. Ketika orang mengatakan ini mustahil untuk kita lakukan, jangan-jangan dia sedang mengabaikan Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kita waktu kita terima baptis, waktu kita terima penguatan. Roh Kudus dicurahkan kepada kita sehingga kita sanggup melakukan yang dikehendaki oleh Allah, sehingga kita sanggup mengasihi Allah yang hadir dalam diri sesama. Nah, kemudian sekarang begini, silahkan ke Injil Lukas bab 22. Lukas bab 22. Bapak Ibu sekarang silahkan lihat ayat 19 sampai dengan 20 ya. 19 sampai dengan 20 saja. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah, ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Baik, Bapak Ibu, lihat ayat 19 ya. Ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Orang Katolik semua pasti hafal. Cawan ini adalah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Kemudian sekarang silakan membuka 1 Korintus bab 11. 1 Korintus bab 11 ayat 26. Bapak Ibu sudah hafal sebenarnya. Tapi jangan-jangan cuma nggak tahu kalau ternyata itu dari sini, gitu, dari Korintus gitu aja. 1 Korintus bab 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Setiap kali ikut misa, Bapak Ibu mengucapkan kalimat ini kan ya? Malah menyanyikannya. Gimana lagunya? Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan, diwartakan hingga Engkau datang. Ya kan? Bapak Ibu semua hafal kan? Ya, hafal ya. Hafal. Ternyata itu kutipan dari 1 Korintus bab 11 ayat 26. Perayaan Ekaristi itu dilakukan mengikuti yang dipesankan oleh Tuhan menjelang kematiannya ya. Dan itu dilakukan untuk mengenangkan apa? Kematian Yesus di kayu salib ketika Yesus memberikan tubuhnya, darahnya untuk keselamatan kita. Bapak Ibu, kematian Yesus menjadi sangat penting untuk iman Kristiani, untuk iman Katolik ya. Sehingga Bapak Ibu kalau di rumah punya salib, salibnya ada korpusnya kan ya. Ada korpusnya. Kenapa? Kematian Yesus di kayu salib ya seperti ini nilainya untuk seorang Katolik.
Kematian itu mendatangkan keselamatan. Orang yang percaya kepada Kristus akan bangkit bersama dengan Dia. Baik Bapak Ibu, ini yang kita bisa lihat berkaitan dengan perayaan iman ya, singkat sekali. Ini harusnya perlu waktu yang lebih panjang, tapi lain kali kita bisa lakukan. Baik Pak Helmi, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Seto. Mungkin boleh kalau ada yang mengajukan pertanyaan, Pak Seto. Ya, silahkan. Oh, silakan. Ya, baik. Silakan. Mungkin barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan langsung. Sementara di chat saya lihat kosong ya. Pak Tabah, aku boleh nggak? Ya, silakan Bu Iin. Pak Seto, mungkin ini nyambung Ibu tadi yang bisa membaca Alkitab menurut aku dengan baik. Ini agak nyambung ke yang sesi pertama ya Pak Seto, soalnya aku penasaran. Aku juga ikut baca Alkitab pakai grup WA gitu. Cuman makin lama Pak, udah berapa tahun, setahunan lebih kali ya. Nah, cuman aku tuh ya itu nggak bisa seperti Ibu tadi, maaf lupa namanya, yang bisa sampai menyimpulkan atau mungkin malah membuat renungan. Pertanyaan saya Pak, kalau aku hanya sekedar baca gitu, bacaannya aja gitu, tanpa mungkin ada yang nggak aku pahami, itu bener nggak sih bacanya kayak gitu? Karena waktu aku ngomong sama temen yang ngajak, aku bilang aku nggak paham. Apalagi kalau sudah yang perjanjian lama, yang kerutuan silsilah keluarga dan perang-perang nggak karuan itu, aku nggak dong gitu loh. Nah, temanku cuma bilang ya udah baca aja dulu gitu. Nah, apakah benar seperti itu atau gimana Pak? Thank you Pak. Baik, ada beberapa cara yang bisa dilakukan ketika kita mulai membaca Alkitab ya. Cara yang sering banyak diomongkan, termasuk kalau di dalam grup-grup itu adalah membaca urut dari Kejadian sampai Wahyu. Itu ada nilainya tersendiri ya. Iya. Minimal, saya bilang minimal ya. Bapak Ibu belajar sabar itu. Iya, betul. Kenapa? Di bagian-bagian tertentu Bapak Ibu akan ketemu membaca kalimat-kalimat semua sudah dalam bahasa yang bisa dipahami, bahasa Indonesia, tapi bisa jadi saya nggak ngerti apa-apa. Misalnya ya, nggak usah ngomongin perang, perangnya masih seru. Tapi begitu membaca kitab Keimamat bab 1 sampai dengan bab 7, udah Bapak Ibu perlu kesabaran untuk membaca ini. Kenapa? Ini aturan tentang kurban. Kayak diulang-ulang, kayak muter-muter begitu. Nanti akan ketemu hal yang sulit lagi ya. Itu ketika misalnya ya membaca bagian-bagian dari kitab nabi-nabi. Nah, kemudian sekali lagi itu cara yang bisa ditempuh grup-grup di dalam WA itu menolong kita supaya punya semangat karena bisa baca bersama-sama, ada temannya yang mendampingi gitu ya. Nah, kemudian cara yang lain ada. Bapak Ibu amati ya. Ketika Bapak Ibu ikut misa, boleh misa harian, boleh misa minggu. Ada enggak misa yang tanpa Injil? Tidak ada. Tidak ada. Di dalam gereja Katolik, Injil itu bisa dikatakan yang paling penting dari semua kitab yang ada di dalam kitab suci. Semua kitab yang ada di dalam Alkitab. Yang paling penting nyatanya itu adalah Injil. Sekali lagi ini menurut gereja Katolik ya. Orang lain mengatakan yang lain, tidak masalah. Nyatanya Injil dibaca setiap hari di dalam gereja. Nah, kalau kita mau memulai membaca kitab suci, kita bisa mulai dengan baca Injil. Tapi kemudian ketika membaca Injil, bacanya Yohanes, lu kok sulit. Baca mulai dari yang gampang, yang menyenangkan untuk dibaca, yang lebih mudah maksud saya untuk dibaca. Baca Injil Matius, Markus, Lukas.
Wah, itu banyak cerita di dalam Injil Lukas. Yesus menjadi bahan cerita, Lukas bercerita tentang Yesus, Yesus juga banyak bercerita. Nah, dengan membaca cerita, ini kita harapannya menjadi lebih gampang, lebih mengerti. Nah, sekarang tujuannya apa membaca kitab suci? Yang pertama, Bapak Ibu membaca untuk menikmati pembacaan itu. Lama-kelamaan ketika Bapak Ibu membaca Injil misalnya, mau tidak mau Bapak Ibu akan menjadi lebih kenal dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu akan lebih tahu Tuhan Yesus seperti apa, akan menjadi lebih paham apa yang diajarkannya, dan kemudian Bapak Ibu akan tahu juga bagaimana hidup menurut ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Berikutnya, kalau membaca bagian-bagian Injil sudah selesai, Bapak Ibu boleh ke Kisah Para Rasul, boleh ke Perjanjian Lama, ambil dulu yang berupa cerita. Bacanya bukan sekedar baca, tapi baca, nikmati, dan sesudah itu, kalau cerita, itu kan ada tokoh utamanya kan ya, pelajari teladannya. Teladan dari tokoh utama, itu contoh yang baik. Nah, ini contoh. Lalu dari situ saya bisa berdoa, Tuhan, tolonglah saya supaya saya bisa menjadi seperti orang Samaria, yang kalau menolong itu sampai tuntas. Jadi dari membaca, menikmati, mengambil teladan, bahkan kemudian saya bisa berdoa. Berdoa berdasarkan firman yang saya dengarkan itu. Nah, pembacaan seperti ini, Bapak Ibu, yang akan menolong kita untuk memahami kehendak Tuhan dengan lebih baik. Begitu, Bu. Maaf Pak Seto, berarti boleh nggak usah urutan ya Pak? Karena selama ini kalau di grup kan ngurut banget gitu loh Pak. Enggak masalah. Jadi di grup itu urut, saling menolong, saling mengingatkan gitu ya. Itu keuntungannya. Tapi kalau sendiri, enggak ada masalah Bapak Ibu membaca pilih-pilih. Nah, saya ajak, nih tunjukkan ya pilihan utama kalau baca kitab suci. Yang mana? Di dalam gereja Katolik itu Injil dibacain terus, berarti itu yang paling penting dong. Nah, itu yang saya dulukan. Nah, begitu maksudnya. Oke. Ya. Iya, makasih Pak. Ya, terima kasih tips-tipsnya Pak Seto untuk mempelajari kitab suci. Selanjutnya dari tadi ya, raise hand Pak Doliko, silakan. Ya, terima kasih Pak Helmi. Selamat malam Pak Seto. Izin tanya Pak, dalam Injil itu di Matius 25, 41 atau Markus 14 ayat 38 dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh penurut, daging lemah. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa untuk diksi lemah itu pilihan katanya penurut ya? Karena kalau dalam pemahaman saya, biasanya kalau daging lemah, roh itu kuat. Tapi mengapa menggunakan istilah penurut? The Ya, spirit is good, but supaya the yang lain paham, Pak, minta maaf, tolong diulang teksnya tadi, Pak. Oh, baik. Ya. Jadi Matius 26, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa menggunakan istilah penurut? Karena kalau memang tetapi daging lemah, harusnya roh memang kuat gitu. Nah, mungkin pemilihan kata itu ada berdasar pemikiran ya Pak. Yang ingin saya tanyakan, kenapa dipilih diksi penurut gitu, bukannya kuat. Terima kasih. Atau kalau enggak, kalau roh dibilang penurut, harusnya dagingnya pemberontak gitu ya. Nah, mungkin begitu lebih cocok kalau dalam pemahaman saya gitu. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, perhatikan secara menyeluruh teksnya.
Tuhan Yesus sedang bicara apa? Tuhan Yesus sedang ngapain? Ya. Ini Yesus dan murid-muridnya itu kan baru selesai makan Paskah kan ya. Dan perhatikan menunya. Daging anak domba bakar. Kemudian ada roti tidak beragi, ada sayurannya juga. Ini apa? Wine. Itu jam 7 sampai jam 8. Yesus makan malam bersama murid-muridnya. Jam 11, jam 12, Yesus ngajak mereka sembahyang, ngajak mereka berdoa. Apa yang terjadi? Kenyang makan, minum wine, tengah malam diajak berdoa. Tidur. Murid-murid jadinya tidur kan? Nah, Bapak Ibu lihat lemahnya daging. Lemah kan ya? Kemudian lihat berjaga-jagalah dan berdoalah. Kalau ajakan ini berdoa, ini kan menyangkut soal daging, soal raga kan ya, supaya melek dan berdoa. Badan sudah lemah, sudah menunjukkan kelemahan, kekenyangan tengah malam, sudah. Ini masalah serius dan tampak kelemahan dagingnya itu. Nah, kemudian begini. Roh dikatakan, roh memang penurut, tapi daging lemah. Kok tiba-tiba malah muncul roh di sini? Sekarang begini. Mengerti kata roh. Roh ini ya. Sekarang begini dulu. Kalau bicara tentang roh, pada umumnya Bapak Ibu perhatikan pribadi yang hidup tapi tidak punya raga. Kemudian yang kedua, roh itu daya kekuatan yang dikaruniakan oleh Allah. Nah, kalau bicara tentang roh, dalam hal ini roh mana yang dimaksudkan? Daya yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu diberikan kepada manusia supaya manusia bisa hidup mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Di situ kita menemukan roh dari Allah mendorong orang, memberikan kekuatan kepada manusia untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Manusia yang lemah diberi roh ini supaya dengan roh yang dikaruniakan, manusia bisa mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi manusia yang lemah, karena kelemahannya bisa nggak nurut sama Allah. Tapi kemudian Allah mengaruniakan roh yang membuat manusia sanggup melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Begitu, Pak. Dan Bapak Ibu, sekarang saya ini ya, Bapak Ibu terima kasih sudah mau bergabung dan belajar bersama dengan kami. Semoga apa yang kita pelajari menolong kita untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih juga Bapak Ibu untuk dana yang Bapak Ibu sudah transfer ke saya. Perlu sebut jumlahnya enggak? Tapi sekali lagi dana itu akan kami gunakan untuk keperluan ini pembangunan iman anak-anak. Jadi kami ini menyelenggarakan ini belajar kitab suci untuk anak-anak SD dari kelas 4 sampai kelas 9, ada sekitar 60 anak, dan kemudian kami mau mengadakan gladi rohani, latihan rohani nanti di bulan Juni. Belajar apa saja di situ? Belajar meditasi, belajar berdoa, gitu ya. Belajar hidup sebagai orang Katolik, dan kemudian harapannya nanti setelah mereka dewasa, ya mereka bisa membantu yang lain untuk soal pembangunan iman. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, dan kemudian saya serahkan ke Pak Elmi lagi. Silakan Pak.